Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah melaksanakan salat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan Tadarus Ramadan yang akan membicarakan pemikiran api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Masih hadir di tengah-tengah kita Kiai Zuhairi Misrawi yang senantiasa memberikan kita inspirasi dari api Islam Bung Karno. Selamat datang Gus, apa kabarnya? Alhamdulillah bahwa sekali lagi ini sudah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini kalau dalam pertandingan ini kita sudah menuju final. Jalan menuju final ini mestinya kita harus lebih semangat, lebih optimis untuk terus mempunyai energi patriotisme, energi nasionalisme, yaitu untuk membangun bangsa dan negara kita. Karena api Islam Bung Karno itu mengajarkan bahwa Islam itu adalah agama yang mendorong kepada persatuan. Nah, karena itu mudah-mudahan berkahnya Ramadan ini kita mempunyai rasa cinta tanah air, kita mempunyai semangat persatuan sebagai bangsa, dan setelah itu kita mengabdi dan bekerja bersama-sama untuk kejayaan Indonesia. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan mengulas lebih banyak bagaimana Bung Karno sebagai tokoh Islam di dunia global tentunya. Setelah kita mendalami pemikiran api Islam Bung Karno semenjak beliau berumur 25 tahun, kemudian kemerdekaan, sekarang kita akan melihat bagaimana dampak Bung Karno sebagai tokoh Muslim dunia di kalangan negara-negara Muslim. Barangkali Gusmis bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, kita pada malam hari ini akan membahas satu tema yang sangat penting, ceramah Bung Karno di depan konferensi Islam negara-negara Asia Afrika. Bung Karno berpesan saatnya umat Islam sedunia bangkit. Gitu. Kenapa? Karena konferensi Asia Afrika itu di Bandung tahun 1955. Nah, 10 tahun setelah itu negara-negara Muslim Islam Asia Afrika meminta kepada Bung Karno untuk menggelar konferensi Asia Afrika khusus negara-negara Islam. Itu diselenggarakan di Gelora Bung Karno. Suasananya sangat meriah. Tentu karena itu 10 tahun setelah konferensi negara-negara Asia Afrika, maka konferensi Asia Afrika itu disebut sebagai satu peristiwa revolusioner. Ada satu buku yang baru terbit dari salah seorang jurnalis asal Denmark, judulnya Revolusi. Buku yang menjelaskan betapa pentingnya konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung, dan itu menjadi salah satu sumbangsi Indonesia pada dunia. Yang kita tahu bahwa konferensi Asia Afrika itu pengaruhnya itu sangat besar sampai sekarang dalam dunia diplomasi. Nah, saya merasakan betul betapa konferensi Asia Afrika di Tunisia ini masih menjadi perbincangan di kawasan Afrika Utara, negara-negara Afrika, di kawasan Timur Tengah, bahwa Indonesia berhasil menggalang kekuatan New Emerging Forces GANEFO itu pada tahun 55. Nah, sekarang saja udah orang masih mengingat dampak dari konferensi Asia Afrika itu. Maka kemudian 10 tahun setelah itu, bayangkan tahun 65, negara-negara Islam meminta untuk digelar konferensi Asia Afrika khusus negara-negara Islam. Isu utamanya apa yang ingin disampaikan Bung Karno, bahwa
Indonesia 10 tahun setelah Konferensi Asia Afrika, Indonesia yang sudah mengalami satu kemajuan yang sangat luar biasa. Dan Bung Karno bercerita bagaimana apresiasi dari para pemimpin negara yang hadir pada waktu itu. Mereka memuji kemajuan-kemajuan dan capaian-capaian yang sudah diraih oleh Bung Karno, oleh Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno. Memang harus diakui negara-negara Barat melihat sebagai sebuah ancaman kemampuan Bung Karno menggalang kekuatan global melalui Konferensi Asia Afrika itu. Negara-negara Barat melihat Bung Karno sebagai ancaman bagi mereka. Bahkan Bung Karno selalu bercerita tentang peta kekuatan baru global, GANEVO. Dan Bung Karno dalam pidatonya itu memang mengatakan, menggarisbawahi bahwa sekarang negara-negara Islam, dunia Islam harus memikirkan pentingnya membangun satu kekuatan global. Dan yang menarik di situ ya Bung Karno sebagai tokoh sentralnya. Jadi apa kaitannya antara API Islam dengan konferensi negara-negara Asia Afrika untuk konferensi Asia Afrika negara, apa relevansinya pertanyaan? Relevansinya adalah bahwa Bung Karno melalui gagasan-gagasannya ini mampu mempersatukan dunia Islam. Bung Karno, api Islam Bung Karno ini mendunia. Jadi kalau kita dari episode sebelumnya banyak berbicara tentang gagasan-gagasan, nah Bung Karno sekarang berpikir menjelaskan bahwa Indonesia dengan api Islamnya ini dapat menggalang kekuatan global untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara-negara Islam merupakan satu kekuatan. Jadi ada kekuatan negara-negara Asia Afrika secara umum, lalu kemudian ada kekuatan negara-negara Asia Afrika yang mayoritas penduduknya Muslim. Jadi inilah api Islam mendunia, api Islam memimpin dunia Islam. Apa yang menjadi perhatian di situ? Yang menjadi perhatian di situ bahwa Bung Karno dianggap sebagai pemimpin dunia Islam. Maka kalau kita sekarang datang ke hampir dunia Islam, misalnya Mesir ya, itu udah nama Bung Karno masih menyala, masih harum, dikenal. Di Maroko ada Jalan Soekarno, di Mesir ada Jalan Soekarno. Di Mesir Bung Karno karena persahabatan dengan Jamal Abdul Nasir dan kedekatan Bung Karno dengan Al Azhar, itu sampai sekarang masih Bung Karno dianggap sebagai pemimpin besar. Kalau kita jalan ke Mesir, dan Bung Karno di Mesir menanam pohon mangga di kawasan baratnya Mesir, kawasan padang pasir, tapi sampai sekarang mangganya itu hidup dan hampir dinikmati oleh seluruh warga Mesir dan sekitarnya di kawasan mangga harum manis itu. Dan itu misalnya mangga harum manis kalau di Mesir di jus, nggak dimakan seperti di kita. Kita kalau beli mangga di Mesir tuh kita sebut mangga Soekarno. Mangga Soekarno. Mangganya manis sekali. Memang kalau pohon-pohon tropis itu ditanam di kawasan yang ada tanahnya bercampur dengan pasir, yang dekat dengan gurun pasir itu memang manis sekali, seperti di Tunisia. Jadi kalau kita ke Maroko misalnya, itu juga nama Bung Karno sangat harum sekali di Maroko. Lalu kemudian kita ke Aljazair, itu lebih-lebih. Di Aljazair itu ada patung Soekarno bahkan di downtownnya Aljazair. Ya. Lalu kemudian ke Tunisia, di Tunisia lebih-lebih nama Bung Karno dianggap sebagai pemimpin besar, karena di Tunisia ini Bung Karno
mendapatkan satu gelar yang tidak diberikan kepada pemimpin dunia, hanya diberikan kepada Bung Karno, disebut dengan Wisamul Mujahidin, yaitu penghargaan sebagai pahlawan kemerdekaan Mesir, kemerdekaan Tunisia. Disebut Bung Karno sebagai mujahid karena membantu kemerdekaan Tunisia. Di Iran, kalau kita lihat di Iran, bagaimana Bung Karno itu betul-betul sangat dihormati. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Iran menyebut nama Indonesia, maka mereka menyebut Soekarno. Jadi di dalam memori kolektif warga Iran itu masih Bung Karno. Dan bahkan kalau kita lihat konstitusi Iran itu sekarang itu banyak sekali diinspirasi oleh gagasan-gagasan Bung Karno. Melawan imperialisme, bahkan yang sangat menonjol dari Iran itu adalah demokrasi terpimpin. Itu demokrasi terpimpin tuh ya gagasan yang Bung Karno dulu sampaikan, sampai sekarang dipraktekkan di Iran. Nah, lalu kemudian di Irak, kalau kita ke Irak, jalan-jalan di Irak juga nama Soekarno, karena Soekarno pernah berziarah ke makam Imam Hussein tahun 65. Bung Karno menceritakan bahwa spirit revolusi itu Bung Karno mengatakan diinspirasi oleh Imam Hussein, cucu Rasulullah SAW yang berani melawan ketidakadilan. Itu kan sosok dari Imam Hussein itu adalah sosok yang berani melawan kezaliman penguasa. Lalu ke Syria, ke Beirut. Jadi sebenarnya kita ini bangsa ini, api Islam Indonesia, api Islam Bung Karno itu pernah mendunia. Tidak hanya secara gagasan, tetapi dari segi leadership, kepemimpinan Bung Karno itu diakui oleh dunia, dan oleh karena itu kemudian Bung Karno membangun kekuatan itu. Dan yang paling menarik dari momen itu, Bung Karno mendapatkan penghargaan dari dunia Islam, disebut dengan penghargaannya pahlawan Islam dan kemerdekaan. Karena Bung Karno berhasil mempersatukan dunia Islam, dan Bung Karno jasanya yang tadi saya sebutkan beberapa negara itu, Bung Karno ada jasanya adalah membantu kemerdekaan negara-negara Muslim yang terjajah. Jadi itu yang kemudian sampai sekarang itu menjadi kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa dan menjadi kekuatan diplomasi kita even di dunia Islam. Maka oleh karena itu ketika saya datang ke Tunisia sejak tahun 2022, saya datang ke Tunisia langsung mencari arsip kunjungan Bung Karno ke Tunisia 1960 di arsip nasional di sini. Dan betapa saya terkejutnya, itu arsip kunjungan Bung Karno itu tercatat dengan baik, termasuk pidato-pidatonya, kegiatan-kegiatannya, dan bagaimana apresiasi warga Tunisia terhadap Bung Karno. Bung Karno datang ke Tunisia itu disambut oleh kurang lebih 100.000 orang. Dan pidato-pidato Bung Karno itu persis pidato dalam kajian api Islam Bung Karno ini. Ada revolusi nasional, revolusi politik, revolusi ekonomi, revolusi kebudayaan. Bung Karno juga berbicara tentang Pancasila. Maka jangan kaget ketika Pancasila itu pada tahun 60-an ketika Bung Karno berkunjung ke Mesir, pidatonya Bung Karno tentang Pancasila. Saya baru mengumpulkan data-data arsip-arsip tentang kunjungan Bung Karno ke Timur Tengah, karena saya ingin mendokumentasikan ya, bagaimana dulu peran Bung Karno di dunia Islam. Di Mesir itu Bung Karno pidato Pancasila 2 kali di Al-Azhar. Bahkan Bung Karno mendapatkan doktor honoris causa dari Al-Azhar itu pada tahun 50-an dan pada tahun 60-an. Itu yang satu, yang pertama tentang filsafat, yang kedua tentang akidah. Nah, Bung Karno berbicara tentang Pancasila di Al-Azhar, dan menurut data-data dari arsip jelaskan itu
para ulama di Al-Azhar sangat terkagum-kagum dengan Pancasila. Sehingga kemudian Jamal Abdul Nasir berpikir Pancasila itu menjadi dasar ideologi Mesir. Kenapa? Karena Mesir pada waktu itu berada di persimpangan jalan dalam segi ideologi antara ideologi sosialisme Arab, itu ideologinya Jamal Abdul Nasir, atau ideologi Pancasila. Kita tahu bahwa sosialisme Arab itu adalah ideologi sekuler yang dalam beberapa hal tidak kompatibel dengan agama. Maka para ulama Al-Azhar mengatakan kepada Jamal Abdul Nasir, Pancasila ini berkesesuaian dengan nilai-nilai agama. Maka kemudian muncul ide supaya Pancasila menjadi ideologi Mesir pada waktu itu. Tapi sayangnya tahun 67, 7 tahun setelah itu Jamal Abdul Nasir kalah dalam perang dengan Israel. Gitu. Jadi kalah perang dengan Israel, sehingga kemudian ide tentang Pancasila sebagai ideologi Mesir itu tidak berlanjut. Karena diganti oleh Anwar Sadat. Ya. Begitu pula di negara-negara yang lain itu berbicara tentang Pancasila. Tapi yang saya tahu di Tunisia ini juga Bung Karno bicara tentang Pancasila. Nah, pada saat konferensi Asia Afrika untuk negara Islam tahun 65, Bung Karno juga berbicara tentang Pancasila. Jadi Pancasila itu dalam alam pikir Bung Karno itu tidak hanya ideologi dan falsafah kita sebagai bangsa, ya, bahwa Pancasila telah berhasil mempersatukan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Nah, Bung Karno berpikir pada waktu itu bagaimana Pancasila itu menjadi ideologi dunia. Itu makanya Bung Karno berbicara tentang Pancasila itu. Dan ini mungkin sekarang ini muncul gagasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri agar Pancasila sekarang juga menjadi ideologi global. Dan momentumnya ada Paus Fransiskus dalam beberapa pidatonya dalam kunjungan ke Indonesia menyebut Pancasila. Bahkan beliau Sri Paus ini sangat terinspirasi. Setahu saya juga Imam Besar Al-Azhar mengapresiasi Pancasila karena pada waktu itu ulama-ulama Al-Azhar, Syekh Ali Jum'ah, Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib misalnya, itu betul-betul mereka masih muda dan mendengarkan ceramah dari Bung Karno. Dan saya melihat betul bagaimana Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib sangat menghargai Ibu Megawati Soekarno Putri, dan bahkan beliau mengundang Ibu Megawati untuk berkunjung ke rumahnya di kawasan Aswan itu sebagai rasa hormat terhadap Bung Karno, terhadap kepemimpinan global Bung Karno ketika berceramah tentang Pancasila. Nah, di Tunisia Pancasila itu menjadi bahan perbincangan dari profesor-profesor, ya, dari tokoh-tokoh Tunisia. Jadi Pancasila itu dalam kacamata Bung Karno itu ketika berpidato tentang Pancasila ini, Bung Karno punya cita-cita, punya mimpi bagaimana Pancasila itu mendunia, bagaimana Pancasila itu dapat mempersatukan kita sebagai bangsa-bangsa, gitu, sebagai bangsa-bangsa. Karena ideologi hak asasi manusia itu kan, kemanusiaan itu kan hanya salah satu sila dalam Pancasila. Dan sekarang memang itu sedang dipertanyakan karena negara-negara Barat selama ini berdakwah tentang Pancasila, tentang hak asasi manusia, mereka orang yang melanggar hak asasi manusia, kasus Palestina, yang kita lihat dengan kasat mata sekarang ini. Jadi ideologi Pancasila itu menurut saya, dan ini memang cita-cita Bung Karno sebagai abdi Islam, Pancasila itu juga ingin bagaimana Pancasila itu mendunia. Maka sedang digagas untuk sebuah summit, ya, konferensi tinggi tentang kita sebut dengan Pancasila Summit, yang kemarin disampaikan ke
putra mahkota Pangeran Khalid di Abu Dhabi. Kebetulan saya mendampingi Ibu Megawati Soekarno Putri bertemu dengan putra mahkota Pangeran Khalid di Abu Dhabi, dan Paus juga merespon bagaimana Pancasila itu betul-betul menjadi ideologi global, karena sekarang dunia ini kelihatan sedang tidak baik-baik saja dalam konteks peta geopolitiknya, sedang dalam satu pertarungan konfrontasi yang kalau tidak dijembatani maka akan menciptakan ketegangan-ketegangan baru. Bagaimana sekarang Eropa dengan Amerika dalam kasus Ukraina, ya kan? Bagaimana tentang Palestina, Korea Utara, Korea Selatan, Cina dan Taiwan, itu kalau tidak di manage maka akan muncul satu ketegangan baru yang mungkin banyak orang menyebutnya sebagai perang dunia ketiga. Ini ancaman. Maka perlu ideologi yang membangun kesadaran baru di dunia bahwa kita memerlukan ideologi yang mempersatukan kita, gitu, mengharmonisasi kita dalam hubungan baik itu bilateral maupun multilateral. Saya waktu mendampingin Ibu Megawati Soekarno Putri di Vatikan, Sri Paus punya gagasan tentang multilateralisme baru, yaitu apa? Hubungan antar bangsa yang dibangun di atas prinsip kebersamaan dan kolaborasi. Dan mereka, Sri Paus sudah melihat Pancasila itu dapat dijadikan sebagai fundamen untuk membangun multilateralisme baru itu. Saya ingin menulis tema ini di Kompas karena saya merasakan ketika Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato tentang Pancasila itu mendapatkan respon positif dari Sri Paus, dari Al Gore, dari Ratu Rania, dari Wakil Perdana Menteri Italia, dari Menteri Luar Negeri Zimbabwe, dan banyak pemimpin berbicara Pancasila itu merupakan ideologi yang dapat membangun kebersamaan di antara bangsa-bangsa. Maka inilah legasinya Bung Karno. Jadi Pancasila itu harus mendunia, dan Bung Karno, dan saya kira masih relevan ya, bahwa umat Islam harus bersatu untuk menyuarakan perdamaian, untuk menyuarakan persaudaraan. Kita melihat misalnya Sri Paus dengan Imam Besar Al-Azhar juga membuat satu deklarasi piagam persaudaraan kemanusiaan sebagai pemimpin agama. Sudah. Nah sekarang bagaimana menerjemahkan seruan moral pemimpin agama menuju seruan politik yang menggugah kesadaran pemimpin dunia. Karena bagaimanapun untuk mengubah itu perlu satu kekuatan politik. Kekuatan moral penting, tapi kekuatan politik global itu juga penting. Nah maka oleh karena itu kita sekali lagi mempunyai harapan, dan kita harus melanjutkan legasi Bung Karno ini, bahwa kita harus mendorong satu kesadaran baru bahwa seluruh dunia Islam harus bangkit. Kenapa? Karena kita dunia Islam itu mempunyai api Islam. Api Islam itu adalah nilai-nilai yang menjadikan kita semua sebagai bangsa yang dapat memberikan sumbangsi bagi peradaban dunia. Ya. Menarik sekali Gus, kita melihat bagaimana Bung Karno sangat berperan dalam dunia Islam untuk kebangkitan umat Islam tadi. Bagaimana Bung Karno sangat memberikan dampak yang sangat positif di dunia internasional. Nah, kalau kita melihat sekarang Gus, apakah Indonesia masih menuju ke sana untuk berperan dalam dunia internasional tadi? Dan bagaimana peran teman-teman muda ini Gus untuk terus melanjutkan semangat Bung Karno agar Indonesia masih tetap bisa berperan di kancah global? Ya, saya selalu percaya kepada kekuatan ide dan gagasan, termasuk dalam diplomasi. Saya mulai diplomasi itu dengan gagasan. Tentu karena saya Soekarnois, karena saya sangat mengagumi pikiran-pikiran Bung Karno ini, saya menjadikan
Karena Bung Karno di masa lalu sudah berhasil. Kita bicara sejarah itu bukan untuk memuja, tetapi kita bicara sejarah itu untuk belajar dan kemudian menjadikan sejarah itu sebagai modal untuk membangun masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, untuk generasi milenial, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak berangkat dari nol sekarang. Kita berangkat dari satu kisah success story dari Bung Karno di masa lalu. Ya, setidaknya tentang Pancasila ini. Bahwa dengan Pancasila kita bisa menjadi pemimpin dunia. Karena realitasnya sekarang dunia sedang rapuh. Dunia sedang tidak mempunyai pedoman ideologi yang mempersatukan. Tadi saya ceritakan bagaimana hak asasi manusia itu ternyata menjadi ideologi yang sesuai dengan kepentingan. Jadi misalnya kalau negara-negara lain melakukan aksi-aksi yang dianggap melanggar hak asasi manusia, negara-negara Barat langsung memberikan sanksi, ya, bahwa ada pelanggaran berat hak asasi manusia. Nah, sekarang ketika senjata mematikan dari Amerika membunuh warga Palestina, kita tidak pernah mendengar lagi suara-suara tentang hak asasi manusia. Kenapa? Karena ideologi hak asasi manusia itu hanya menjadi satu kepentingan politik dari negara-negara Barat. Gitu. Walaupun sekarang negara-negara Eropa juga mulai mengecam dan mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, kita mempunyai Pancasila. Ini ideologi yang unggul, yang kokoh karena berdasarkan kepada satu kesadaran keimanan, keyakinan kepada Tuhan, dan kemudian keyakinan itu diterjemahkan dalam konteks membangun kemanusiaan, membangun persatuan kebangsaan, lalu menghidupkan budaya konsultasi, budaya musyawarah, budaya mufakat. Yang sekarang ini memang sudah terasa langka. Jadi kalau kita bicara demokrasi itu adalah bahwa ibarat air dan minyak tidak bisa dipertemukan. Nah, Pancasila mengajarkan bahwa demokrasi itu harus berlandaskan kesepakatan dan kemufakatan untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama. Lalu kemudian yang paling penting, ini yang sekarang orang tidak pernah berpikir adalah tentang social justice, al-adalah al-ijtimaiyah, tentang keadilan sosial. Semua orang berbicara tentang kepentingannya masing-masing. Walaupun kepentingan itu kemudian merugikan negara lain. Misalnya sekarang tentang bagaimana Trump ingin menaikkan harga tarif. Itu kan bisa menghancurkan ekonomi negara-negara lain. Kenapa soal tarif itu tidak dibangun berlandaskan kepada keadilan sosial, berlandaskan kepada kesejahteraan, kemakmuran. Negara-negara yang besar mestinya membantu negara-negara yang lemah. Maka muncul kemudian apa yang disebut dengan BRIC. Ya, walaupun kita melihat dalam situasi global saat ini, maka generasi milenial menurut saya memang harus menggunakan Pancasila ini sebagai kekuatan untuk membangun satu gerakan bersama di masa yang akan datang. Maka mungkin saja itu Pancasila Summit dimulai di antara para kalangan muda. Kalangan muda kan para pemimpin dunia itu punya asosiasinya di berbagai dunia. Dan kalau ini inisiatif dari kalangan muda Indonesia mendorong kalangan muda dunia agar menyuarakan ideologi Pancasila kepada dunia, saatnya kita bergotong royong. Saatnya kita kolaborasi, bekerja sama. Konflik dan perseteruan itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan itu akan menimbulkan masalah yang begitu besar. Jadi saatnya umat Islam bangkit seperti yang dikatakan Bung Karno, bangkit dalam artian bersama-sama untuk memperjuangkan keadilan sosial, untuk memperjuangkan kemanusiaan, untuk memperjuangkan perdamaian di dalam konteks global. Nah, ini penting untuk kita jadikan, terutama saya sebagai diplomat, sebagai duta besar memang heavy-nya di situ. Maka saya di Indonesia ini setiap tahun menyelenggarakan hari lahir Pancasila 1 Juni di Indonesia. Sejak saya datang itu saya
melakukan diskusi di KBRI dan di Wisma, mengundang warga Tunisia untuk berbicara tentang Pancasila ini, dan alhamdulillah responnya sangat baik, dan bahkan saya sudah menerjemahkan buku Pancasila 1 Juni 1945 ke dalam bahasa Arab, dan itu mendapat respon yang sangat positif. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak, Gus. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Teman-teman, pemirsa sebangsa dan setanah air, semoga dalam nuansa Ramadan ini kita terus bisa mengambil api Islam, apa yang disebut oleh Bung Karno, api Islam, spirit of Islam, supaya kita bisa terus membangun Indonesia, bahkan tidak hanya sampai Indonesia, kita juga bisa berperan dalam peradaban global. Terima kasih banyak rekan-rekan yang telah menyaksikan episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.